Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wisnu Pratama. Saya dari kelas 12-6 nomor absen 11. Di sini saya akan membahas materi terkait pertempuran Surabaya. Baik, tak perlu berlama-lama, mari kita bahas materinya. Apa sih pertempuran Surabaya itu? Nah, pertempuran Surabaya adalah konfrontasi bersenjata antara pejuang kemerdekaan Indonesia dan pasukan sekutu, yaitu terutama pasukan Inggris, yang dimana terjadi pada bulan November 1945. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Lalu siapa aja yang melakukan pertempuran ini? Yang melakukan pertempuran ini ada dua pihak, yaitu ada dari yang pertama ada pihak Indonesia dari pejuang kemerdekaan, termasuk Tentara Keamanan Rakyat TKR, Laskar-Laskar Pemuda, dan masyarakat Surabaya. Dan tokoh penting yang berperan dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo, yang dimana membakar semangat rakyat melalui siaran radionya. Selanjutnya ada dari pihak sekutu, yaitu dari pasukan Inggris yang dibawahi oleh Komandan Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang. Pertempuran ini berlangsung dari 27 Oktober hingga 20 November 1945 dengan puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Lalu, di mana pertempuran ini terjadi? Nah, tempat pertempuran ini terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur, yang saat itu merupakan salah satu kota terbesar dan pusat perlawanan rakyat Indonesia. Jadi, mengapa pertempuran ini terjadi? Nah, pertempuran Surabaya dipicu oleh beberapa insiden penting, di antaranya yang dimulai dari insiden Hotel Yamato pada 19 September 1945. Yaitu terjadinya pengibaran kembali bendera Belanda di Hotel Yamato oleh sekelompok orang Belanda yang memicu kemarahan rakyat Surabaya. Para pemuda Surabaya pun kemudian merobek ke bagian biru bendera tersebut yang mengubahnya menjadi bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Dan di sisi lain adanya kematian Brigadir Jenderal Malaby pada 30 Oktober 1945. Malaby tewas dalam sebuah insiden di Surabaya yang semakin meningkatkan ketegangan antara pasukan sekutu dan pejuang Indonesia. Yang selanjutnya terjadinya ultimatum 10 November 1945, di mana setelah kematian Malaby, pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan pejuang Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Namun, ultimatum ini ditolak, yang dimana selanjutnya berdampak terjadinya pertempuran besar antara kedua pihak. Dan yang terakhir, bagaimana pertempuran ini berlangsung? Yaitu, pertempuran ini diawali dengan serangan besar-besaran oleh pasukan sekutu yang menggunakan artileri berat, serangan udara, dan kapal perang. Meskipun kalah dalam persenjataan, para pejuang Indonesia menggunakan strategi gerilya dengan memanfaatkan medan lokal untuk melawan. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu dan menyebabkan ribuan korban jiwa di kedua belah pihak. Kota Surabaya pun mengalami kehancuran yang cukup parah akibat pertempuran ini. Nah, kesimpulannya, pertempuran Surabaya merupakan salah satu peristiwa terbesar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Secara militer, Indonesia mengalami kekalahan karena pasukan sekutu lebih unggul dalam persenjataan dan strategi. Namun, secara moral dan politik, pertempuran ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerah terhadap upaya penjajahan kembali. Keberanian arek-arek Surabaya menginspirasi perjuangan di daerah lain dan menarik perhatian dunia internasional dan melemahkan posisi Belanda dalam diplomasi global. Selain itu, pertempuran ini membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia dengan Bung Tomo sebagai simbol patriotisme. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menghormati pengorbanan para pejuang. Meskipun kalah dalam pertempuran, semangat yang ditunjukkan rakyat Surabaya memperkuat tekad bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya Belanda mengakuinya secara resmi pada 27 Desember 1949.